dari Pak Gilang ada tugas untuk mereplikasi paper Bu yang dari Anggris itu Bu. Sepertinya juga saya belum tahu nih teman-teman apakah sudah bisa menyelesaikannya atau belum. Saya sendiri belum Bu. Belum. Oke, nah sebetulnya dalam membahas PR saya ingin membahas PR itu setelah PR-nya dikumpulkan. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu kayaknya agak lucu sih. Tapi kalau setelah PR-nya dikumpulkan kita bahas sama-sama, menurut saya sih lebih oke. Tapi kalau latihan replikasi paper, nah itu kita bisa lakukan. Cuman mungkin pakai paper yang berbeda dari PR-nya. Jadi kita bisa membiasakan diri untuk satu memahami yang ada di paper, terus gimana menggunakan mengolah datanya di Stata misalnya begitu. Menurut saya itu adalah salah satu usulan yang bagus. Gimana kalau menurut Bapak Ibu sekalian? Mungkin boleh Bu seperti itu. Tapi mungkin nanti kalau dari kesempatan berikutnya, ini berapa kali Bu untuk sesi kelas ini Bu? Nah, sebenarnya setiap minggu bisa sih, hari Selasa jam 10 setiap minggu bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa itu kayaknya terlalu sering karena udah ada mata kuliah yang lain, ya mungkin 2 minggu sekali nggak apa-apa. Jadi saya sebenarnya manut aja. Kalau pada pinginnya sering, ya sering. Kalau pada pinginnya jarang, ya jarang, nggak apa-apa. Karena tutorial ini kan sebetulnya saya bisa rekam dulu video, lalu Anda bisa menonton, tapi Ya. juga ada sesi di mana kita ketemu seperti ini. Mungkin boleh Bu untuk paper yang lain. Nanti untuk yang tugas dari Pak Gumilang kan deadline-nya akhir pekan ini Bu. Jadi nanti setelah kami kumpul selesaikan, mungkin untuk mengecek apakah sudah benar bisa dibahas kembali Bu. Untuk yang PR dari Pak Gumilang. Oke. Good. Ada usulan lain? Nah, Bapak Ibu juga boleh nanya kalau maksud saya boleh bertanya kalau misalnya ada materi yang belum paham. Misalnya ini di slide-nya Pak Gilang, yang slide bagian ini saya belum paham. Nah, itu Anda boleh tanyakan juga di tutorial ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya belum ada usulan lainnya, sebetulnya saya ingin membahas soal PR di PR kedua sama PR ketiga. Udah dikumpulin kan PR-nya, tapi kita belum bahas soalnya, jadi kita bisa bahas sekarang. Saya share screen dulu. Oh ya, ini saya rekam, jadi nanti seperti biasa ya, saya upload di YouTube. Anda bisa lihat videonya kapanpun Anda inginkan. Oke, kemarin di PR-nya ada kesulitan nggak? PR kedua sama ketiga. Kalau yang pertama cukup mudah sih sepertinya, jadi kayaknya nggak perlu kita bahas di sini. Oke. Nah, ini PR yang kedua, PR yang dikasih Pak Gilang tanggal 16 Februari. Nah, di sini ini masih banyak teorinya ya. Jadi, oh ya, karena PR-nya itu kadang-kadang kan ada yang buat mahasiswa S2 sama yang buat mahasiswa S3. Nah, karena saya masih lulusan S2 nih, nah jadi yang saya bahas adalah PR yang untuk mahasiswa S2. Oke, yang PR mahasiswa S3 tidak selalu bisa saya bahas. Oke, karena keterbatasan saya sih sebetulnya. Nah, soal yang pertama, ini Anda diminta untuk mencari contoh permasalahan sosial di daerah yang Anda alami. Nah, ini sebetulnya jawabannya bebas ya, selama Anda bisa merumuskan permasalahan sosial yang ada di daerah tersebut. Selama Anda bisa menunjukkan yang need assessment, lalu interventionnya apa, dan theory of change-nya apa. Nah, ini sudah pernah dibahas di PPT di pertemuan awalnya Pak Gumilang. Jadi di sini saya kasih contoh jawabannya itu sama seperti yang di PPT. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang penting kita bisa membreakdown. Ini sebetulnya yang pertama dari assessment-nya dulu. Kita harus bertanya apakah problemnya itu betul-betul ada. Nah, yang perlu kita cantumkan di sini adalah bukti bahwa problem tersebut memang ada. Jadi misalnya di sini permasalahan yang kita cantumkan adalah masalah diare di Kenya. Nah, terus apa buktinya kalau permasalahan diare itu ada?
Nah, di sini misalnya ada data bahwa penyakit diare itu telah membunuh sekitar 2,6 juta orang per tahun dari 1990 sampai tahun 2000. Lalu fakta bahwa 20% dari kematian anak itu adalah karena diarea. Lalu yang terakhir, diare itu juga bisa berakibat pada dehidrasi. Nah, jadi ini asesmen kita terhadap problemnya. Jadi misalnya di daerah yang Anda maksud, misalnya di Bantaran Kali Code misalnya, itu ada permasalahan diare, nah mungkin seperti ini asesmennya. Nah, setelah kita akses programnya, kita masuk ke intervensi. Oke, ini pilihan intervensi-intervensi seperti apa yang bisa kita ajukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, karena ini masalahnya diare, mungkin kita bisa perbaiki kualitas airnya. Dan kita tahu fakta bahwa ada 42% orang yang hidup tanpa punya toilet. Nah, berarti mungkin kita bisa bangun toilet. Lalu sanitasi. Ya, silahkan. Untuk PR yang dibahas ini, kebetulan kami nggak mendapatkannya tuh yang materi ini. OMG, sorry. Oke. Hari-hari konfirmasi ke teman-teman juga tidak mengerjakan yang ini gitu makanya. Oke. Oh, ini PR yang saya dapat sih. Mungkin di kelas satunya ya. Oh. Saya malah baru tahu. Ya udah nggak apa-apa ya, karena ini ada contoh soal, siapa tahu bisa membantu waktu ujian nanti. Jadi tetap kita bahas aja ya. Oh, siap Bu. Oke. Ya siap Bu. Nah, jadi seperti itu ya, contoh ketika kita menyusun kerangka evaluasi dampak evaluasi dampak. Nah, yang berikutnya intervention, ini kita bisa sebutkan intervensi apa aja yang bisa kita lakukan. Tadi misalnya toilet, sanitasi, lalu ya ini clean water supaya lebih bisa diakses, jadi lebih convenient ya. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan klorin untuk dimasukkan ke sumber air, jadi airnya lebih higienis. Nah, lalu kalau udah, nah di sini dia juga melakukan kajian klorin ini harganya murah dan ternyata meskipun harganya murah, baru sedikit orang yang membeli klorin. Maka kita misalnya perlu himbauan yang lebih kuat untuk pembelian klorin. Nah, misalnya seperti itu, contoh dari intervensi. Nah, setelah itu biasanya setelah kita punya assessment sama intervention, kita diminta untuk menjelaskan theory of change. Nah, theory of change itu apa? Nah, sebetulnya theory of change itu menjelaskan bagaimana Anda setelah mengetahui permasalahan, mengidentifikasi sebab-sebabnya, bagaimana Anda akan memberikan intervensi tadi, lalu setelah diintervensi, bagaimana intervensi tersebut akan memberikan perubahan yang lebih baik. Nah, jadi theory of change ini bisa dibuat sebagai bagan, ini seperti yang di PPT ya. Jadi tujuannya adalah ini misalnya less diarea. Nah, tapi sebelum itu apa penyebabnya diare? Ini terkontaminasi airnya misalnya. Nah, terus gimana cara salah satu alternatif pencegahannya dengan minum air yang bersih. Nah, ini gimana caranya dapat air yang bersih? Nah, ini misalnya dikasih fasilitas, lalu ini juga diberikan distribusi air yang bersih, juga dikasih pengetahuan gimana sih manfaat dari minum air bersih dan gimana caranya membedakan air bersih. Nah, tadi yang fasilitas aksesnya jadi lebih mudah, lalu dikasih tahu cara mengumpulkan air bersih. Nah, nanti setelah itu efeknya adalah jadi tidak ada kontaminasi lagi. Nah, setelah tidak ada kontaminasi lagi, nah ini hygiene practice bisa lebih dikembangkan, lalu bisa mengembangkan cara mengambil air bersih yang lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan air bersihnya terpenuhi. Nah, ini adalah contoh dari theory of change. Nah, jadi ketika kita sedang menyusun program intervensi, itu kita harus tahu dari awal nanti sampai akhirnya kita itu mau seperti apa. Seperti itu. Jadi step by step-nya kita harus bisa jelaskan. Ini contoh aja sih, bagannya tidak harus seperti ini, tapi ini salah satu contohnya.
Oh ya, ini nanti saya PDF-in terus saya upload, saya share ke Anda. Jadi kalau ketinggalan nyatetnya, jangan khawatir. Oke, nah itu soal nomor 1. Saya baru tahu kalau PR ini nggak di-share ya, soalnya tahun lalu. Ya baiklah, saya salah melihat tanggal. Oke, soal yang kedua. Nah, di sini kita punya soal. Jadi, semisal pemerintah ingin mengevaluasi program bantuan siswa miskin atau BSN terhadap nilai ujian mahasiswa. Nah, jadi outcome-nya itu nilai, lalu intervensinya itu adalah si BSM. Nah, sebagai peneliti, Anda ingin melihat efek dari BSM terhadap nilai mahasiswa tadi. Nah, Anda membuat model ekonometri seperti ini, di mana YI sama dengan alfa ditambah beta D1 ditambah beta DI ditambah XI ditambah error. Nah, D-nya ini adalah status keikutsertaan dalam program. Nah, udah kan? Terus di sini ada beberapa soal. Yang pertama sebutkan variabel, yang kedua sebutkan parameter. Nah, kalau disuruh menyebutkan variabel, nah variabelnya itu adalah jadi kan modelnya yang ini tadi ya, ini modelnya. Nah, maka variabelnya kita punya nilai ujian, kita punya status bantuan siswa miskin, dan kita punya XI-nya ini adalah karakteristik lain dari si siswanya. Nah, ini adalah variabel. Lalu kita juga diminta untuk menyebutkan parameter. Nah, kadang-kadang kita bingung ya, apa sih bedanya variabel sama parameter? Nah, sebetulnya yang dimaksud variabel itu adalah yang ada variabel itu adalah hal-hal yang ada di model kita yang bisa kita ganti. Jadi kalau misalnya kita punya model seperti ini, tapi terus kita merasa bahwa ini kayaknya variabel yang X misalnya ini tidak pas untuk dimasukkan ke model. Nah, kita bisa keluarkan variabel itu. Nah, itulah yang disebut sebagai variabel. Jadi unsur-unsur yang ada di model. Nah, kalau parameter, apa yang disebut sebagai parameter? Nah, parameter itu adalah definisi kuantitatifnya variabel. Jadi kalau variabelnya ini nilai ujian, nah parameternya apa? Misalnya nilai UAN misalnya. Nah, itu parameternya. Nah, kalau yang D1 ini variabelnya adalah status bantuan siswa miskin, maka parameternya adalah dummy variabel untuk statusnya. Nah, jadi kuantifikasinya itulah yang disebut sebagai parameter, dummy status BSM. Nah, itu bedanya variabel sama parameter. Jadi kalau parameter itu kan mendefinisikan variabel. Jadi sebetulnya parameter itu sifatnya tidak bisa diganti. Karena definisinya kan akan selalu nilai ujian berarti nilai UAN. Tapi kita bisa mengeluarkan misalnya nilai ujiannya kita keluarkan, kita ganti misalnya nilai tes masuk perguruan tinggi misalnya seperti itu. Jadi variabel itu bisa diganti, tapi kalau parameter itu tetap. Tapi kalau nyebutin parameter sama variabel itu sebetulnya ya sama aja sih, cuman bedanya tadi itu. Si parameter itu mengkuantifikasi variabelnya. Oke. Itu bedanya variabel sama parameter. Nah, terus soal nomor 2C, naik turun, maaf ya. Ya, jelaskan variabel kontrol yang bisa dimasukkan ke dalam vektor X. Nah, ini bebas ya, bisa apa aja selama si X ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai mahasiswa. Nah, kalau di sini saya contohkan pendidikan orang tua misalnya, lalu income orang tua, kecukupan gizi, akses listrik, dan lain-lain. Nah, terus yang D, tadi disuruh menjelaskan sebetulnya yang dimaksud dengan beta, saya lihat. Nah, berikan interpretasi makna beta dalam regresi tersebut. Nah, jadi ini udah kita pelajari ya tahun lalu. Jadi apa interpretasinya? Koefisien beta. Nah, koefisien beta itu adalah status apakah menerima BSM atau tidak. Nah, nilai dari koefisien beta itu adalah efek dari BSM terhadap nilai ujian. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus tadi apa saja yang terdapat di error ya? Yang terdapat di error itu banyak banget. Jadi
yang terdapat di error adalah hal-hal yang mempengaruhi outcome yang tidak tertangkap di dalam model. Seperti itu, seperti yang kita pelajari tahun lalu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bertanya, Bu. Silakan. Apakah dengan menambah variabel kontrol itu bisa mengurangi errornya juga ya, Bu? Berarti semakin banyak variabel kontrol, errornya semakin kecil seperti itu. Oke, terima kasih. Good question. Jadi apakah kalau kita menambah variabel kontrol, nanti errornya semakin kecil? Nah, secara statistik itu benar bahwa kalau misalnya kita menambahkan banyak variabel kontrol, maka hal-hal yang di luar model itu kan akan semakin sedikit. Jadi secara statistik itu benar. Nah, tapi kita tidak boleh hanya bersandar pada statistik saja, tapi juga pada intuisi. Jadi boleh saja kita menambahkan variabel kontrol yang banyak, tapi kita harus bisa paling tidak mengira-ngira. Sebetulnya ini variabel kontrolnya sesuai tidak untuk dimasukkan ke dalam model. Jadi jangan asal variabel kontrol dimasukin semua. Nah, kalau variabel kontrol seperti yang di seperti yang di C ini kan masih ada hubungannya sama Y. Nah, jadi ini boleh dimasukkan, tapi nanti kalau misalnya kita memasukkan variabel kontrol yang penting banyak aja, terus kita tambah misalnya curah hujan, nah ini memang secara statistik akan membuat errornya menjadi lebih kecil, tapi ini tidak sesuai untuk dimasukkan ke dalam model. Jadi boleh menambah variabel kontrol yang banyak, tapi variabel kontrolnya harus punya korelasi dengan variabel dependent. Karena memang kita ingin melihat bagaimana efek dari variabel kontrol terhadap variabel dependent. Seperti itu. Oke, good question. Ada lagi? Oke, kalau belum saya lanjut. Silakan. Ya, ini masih yang basicnya, Bu. Saya masih bingung di pertemuan yang dulu dengan Pak bilang di kelas ekonomi itu, kalau nggak salah membicarakan parameter sama variabel tadi, Bu. Mana yang parameter, mana yang variabel. Saya masih apa namanya? Apakah beta satu itu parameter, terus kemudian XI-nya itu variabel, atau gimana, Bu? Oke, supaya kita lebih enak ya. Saya kasih saya kasih catatan di bawah. Nah, ini yang disebut sebagai variabel. Di sini variabelnya adalah Y, D, YI, DI sama XI. Nah, ini adalah variabel. Nah, tapi parameternya apa? Nah, parameternya di sini itu adalah, ya kalau si YI ini maka parameternya adalah nilai ujian. Ya sebetulnya sama, YI kan juga nilai ujian ya, cuman kayak pendefinisiannya. Misalnya ini nilai ujian akhir. Terus yang D ini adalah status PSM. Nah, sedangkan yang X-nya ini adalah karakter lain. Nah, kalau variabel itu kan unsur yang bisa diganti di dalam model. Jadi misalnya kita punya di sini, katakanlah kita punya X2 misalnya. X2I, di mana X2I ini adalah misalnya income orang tua. Income ortu. Nah, di sini variabel itu bisa dikeluarkan dari model. Jadi kita bisa mengeluarkan X2. Nah, tapi ketika kita mengeluarkan X2, itu kan definisi dari X2 itu kan tetap merupakan income orang tua. Nah, ini yang dimaksud dengan parameter. Jadi ketika kita menjabarkan bagaimana menghitung variabel, nah itu adalah si parameter. Sedangkan variabel itu ya unsur-unsur yang ada di dalam model itu. Tapi variabel ini bisa diganti di dalam model. Misalnya kita merasa X2 ini nggak sesuai, kita ganti misalnya dengan X3. X3 ini misalnya pengertiannya adalah
akses pada listrik misalnya. Nah, jadi si variabelnya itu akses kepada listrik, ya parameternya juga akses kepada listrik. Cuman definisinya akses kepada listrik ini misalnya akses pada listrik, supaya lebih mudah ya. Jadi misalnya X3 ini akses pada listrik, terus kita definisikan itu sebagai penggunaan listrik selama seminggu misalnya, seperti itu. Nah, definisi yang lebih detail ini yang dimaksud sebagai parameter. Ini misalnya kita boleh aja menyebutnya sebagai akses pada listrik, seperti itu. Oke? Apakah sudah cukup membantu? Sekalian tanya Bu, itu Silakan. bedanya sama nanti hasil dari koefisiennya gimana Bu? Kalau ini dari parameter kan itu dari skor ya, kan juga nanti korelasinya sama dari betanya itu ya Bu? Nah nanti kalau nilai koefisiennya, nah ini di sini saya tuliskan yang dimaksud dengan koefisien itu berarti ada alfa, ada beta 1 bukan sih, beta tok ya. Beta sama ada ini apa ya? Lambang apa ya ini? Saya lupa, tapi ini lambang koefisien. Nah, ini adalah nilai koefisiennya. Kalau nilai koefisien nanti satuannya tergantung dari satuan di parameternya. Misalnya yang income ortho ini misalnya satuannya dalam jutaan rupiah. Nah, berarti nanti kita membaca koefisiennya dalam jutaan rupiah. Kalau nilai ujian misalnya ya kan nggak ada satuannya, berarti nggak ada satuannya. Status BSM juga nggak ada satuannya, berarti nggak ada satuannya. Seperti itu. Jadi itu koefisien, yang ini variabel, yang ini parameter. Oke. Sudah cukup membantu? Sudah Bu, terima kasih. Izin Bu. Silahkan. Selama ini kami memahaminya parameter itu alfa, beta, itu. Kami memahaminya seperti itu, variabelnya YI, DI, gitu Bu. Ternyata ini ya, yang harusnya seperti ini ya Bu. Ya, setahu saya sih seperti ini. Gitu. Oke, nah mari kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, soal yang nomor 3, ini kita diminta untuk menuliskan formula treatment effect untuk individu I. Nah, ini udah dibahas kan sama Pak Gilang. Nah, yang pertama suruh menuliskan treatment effect untuk individu I, lalu yang kedua kita diminta untuk menjabarkan average treatment effect plus bias. Nah, maka mari kita jawab kedua soal tersebut satu persatu. Nah, mana tadi? Nah, ini. Yang pertama, treatment effect untuk individu I itu sebetulnya sangat simpel. Jadi expected value dari YI, yaitu Y untuk individu I, given DI-nya sama dengan 1. Maksudnya apa? Itu adalah expected value dari outcome kalau misalnya intervensinya itu diberikan. Nah, makanya DI-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah ketika intervensinya diberikan. Lalu dikurangi dengan expected value dari YI kalau misalnya intervensinya tidak diberikan. Nah, jadi kan sebetulnya impact evaluation kita kan ingin melihat ini. Kita ingin melihat bagaimana perubahan outcome kita kalau misalnya dikasih intervensi sama tidak dikasih intervensi. Nah, tapi di sini konteksnya kita ingin melihat di individu yang sama. Jadi misalnya individunya adalah saya, Amanda. Intervensinya adalah misalnya diberikan beasiswa. Jadi misalnya seorang mahasiswi bernama Amanda Wijayanti, bagaimana bagaimana IPK-nya dia kalau misalnya dia dikasih beasiswa sama tidak dikasih beasiswa. Nah, sebetulnya average treatment effect itu adalah kita ingin melihat ini.
Nah, namun demikian, problemnya di dunia nyata, dua stage of the world ini kan tidak bisa terwujud di saat yang bersamaan. Jadi kalau saya terima beasiswa, ya berarti kita nggak tahu keadaan IPK saya kalau misalnya saya nggak terima beasiswa. Tapi kalau ternyata saya nggak terima beasiswa, maka kita nggak tahu gimana IPK saya kalau saya terima beasiswa. Nah, sebetulnya average treatment effect itu kita ingin mencari ini. Sayangnya, kedua hal ini tidak bisa ada secara bersamaan di dunia ini, karena nggak ada dunia paralel. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu bagaimana kita mencari average treatment effect? Nah, maka kita harus menjabarkan persamaan ini lebih jauh lagi. Nah, jadi makanya kita di sini menggunakan treatment group sama control group. Tapi di sini kita mempunyai asumsi bahwa tanpa adanya intervensi, itu treatment group sama control group itu keadaannya sama. Jadi sebelum adanya beasiswa, itu karakteristik treatment group sama control group itu sama. GPA rata-ratanya itu kita asumsikan sama. Jadi nanti ketika GPA rata-ratanya berbeda, itu adalah karena adanya program, bukan karena adanya yang lain. Nah, oleh karena itu kita punya treatment sama kontrol. Nah, di sini nanti pada akhirnya kita akan melihat average treatment itu adalah jadi expected value dari expected value Y given D-nya itu diberikan, given treatment-nya itu diberikan, dikurangi expected value dari outcome, given treatment-nya itu tidak diberikan. Nah, tapi sebetulnya ada unsur bias di situ. Jadi kita tidak hanya akan ketemu ATE atau average treatment effect, tapi juga bias. Nah, ini kalau kita jabarkan, persamaannya itu jadi seperti ini. Jadi seperti yang ini. Jadi expected value dari individu yang treatment group Y1 itu kan treatment, ini Y1 itu adalah treatment, sedangkan Y0 adalah kontrol. Jadi treatment group diberikan treatmentnya, dikurangi yang kontrol group kalau misalnya diberikan treatmentnya, ditambah kontrol group kalau misalnya treatmentnya diberikan, dikurangi kontrol group kalau misalnya treatmentnya tidak diberikan. Nah, yang dimaksud dengan bias itu adalah yang ini adalah bias. Nah, tapi nanti ketika kita melakukan randomization atau randomize, itu kita akan ketemu bahwa expected value dari control group given treatment-nya itu diberikan, itu nanti akan sama dengan, nggak cukup nih sebentar ya. Nanti kita akan ketemu bahwa agak kecil nggak apa-apa ya. Expected value dari control group given treatment-nya itu diberikan, itu akan sama dengan expected value dari control group kalau misalnya treatment-nya tidak diberikan. Nah, ini ketika kita randomize, itu biasnya hilang. Jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ini kan karena yang ini sama yang ini itu beda, makanya kan ada selisihnya nih. Nah, kalau kita melakukan randomize control trial RCT, nah itu nanti selisihnya ini adalah 0. Jadi biasnya sama dengan 0 kalau misalnya kita pakai randomisasi. Jadi randomisasi itu memang bisa mengatasi bias. Kenapa bisa mengatasi bias? Karena dengan melakukan randomisasi, random assignment, itu setiap individu itu sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke treatment group sama ke control group. Jadi nggak ada yang namanya selection bias di situ. Wah, hujannya deras sekali. Oke, baiklah. Jadi seperti itu udah dibahas pasti sama Pak Gilang di kelas kan ya. Oke, nah, jadi itu tadi penjabarannya ATI plus bias. Oke, nah ini saya ya nggak usah ding. Oke, itu tadi
soal average treatment effect. Lalu soal yang berikutnya adalah apa kelemahan metode simple difference dalam identifikasi dampak suatu program dan apa kelemahan pre-post dalam identifikasi dampak suatu program. Nah, simple difference itu apa? Simple difference itu adalah kita membandingkan outcome-nya treatment group sama outcome-nya control group. Itu simple difference. Sedangkan pre-post itu kita membandingkan outcome-nya sebelum ada intervensi sama outcome-nya sesudah intervensi. Tapi yang pre-post ini kita hanya melihat yang treatment group. Nah, sedangkan simple difference ini kita membandingkan antara treatment group dikurangi dengan control group. Kayak ini treatment group tapi dia after dikurangi before. Nah, seperti itu. Bedanya simple difference sama pre-post. Oke. Nah, ini udah ada di di slide sih sebenarnya. Nah, jadi simple difference itu kelemahannya adalah ada bias antara dua grup tadi. Jadi bisa aja kedua grup antara treatment sama kontrol itu mereka berbeda karena memang karakteristiknya beda. Jadi misalnya soal beasiswa tadi, loh kok ini kok beda ya outcome-nya. Nah itu kalau misalnya ada bias itu bisa terjadi kesalahan seperti anak-anak yang mendapat beasiswa itu memang anak-anak yang berprestasi misalnya, terus yang tidak misalnya yang tidak berprestasi. Nah kan perbedaan kedua grup ini kan sudah sangat sangat basic gitu loh. Jadi dari awal tuh sudah berbeda. Maka terjadi bias. Nah, bias ini bisa diatasi dengan adanya randomisasi. Randomisasi seperti itu. Nah, karena adanya bias itu kan menandakan bahwa perubahan yang terjadi ini dikarenakan tidak hanya karena intervensi, tapi karena faktor lain. Tadi kayak misalnya faktor prestasi atau faktor yang lain. Nah, karena adanya faktor lain, maka di sini efek yang kita hitung itu bisa underestimated atau overestimated. Itu kelemahan dari simple difference. Nah, kalau pre-post, kelemahannya apa? Nah, pre-post sebetulnya basically kelemahannya juga sama. Cuman bedanya kalau faktor lain di simple different itu dikarenakan perbedaan grup. Nah, kalau di pre-post, faktor lain ini adalah faktor yang berubah antar waktu. Jadi kalau di pre-post kan kita membandingkan antara IPK sebelum dapat beasiswa sama IPK setelah dapat beasiswa. Tapi di sini kita mungkin tidak tahu bahwa di antara waktu sebelum dapat beasiswa sama setelah dapat beasiswa, mungkin si mahasiswa ini dia mengurangi kegiatan organisasinya misalnya karena dia udah mahasiswa semester tua, atau mungkin dia jadi belajar lebih rajin misalnya. Nah, other faktor ini nggak bisa ketangkep kalau kita hanya melihat pre-post. Seperti itu. Jadi we cannot fully attribute the change in outcomes to the program. Nah, jadi kalau simple difference sama pre-post ini banyak kelemahannya. Jadi idealnya kita pakai metode apa? Nah, biasanya untuk mengatasi permasalahan itu antara simple difference sama pre-post, kita biasanya pakai DID atau difference in difference. Jadi DID ini kita melihat perbandingan antara treatment sama kontrol, tapi kita juga melihat pre sama post intervention. Nah, jadi keduanya bisa di cover di DID. Nah, DID ini tentu saja dilakukan setelah randomisasi. Dilakukan setelah randomisasi. Jadi dia bisa mengatasi bias tadi. Solve selection bias. Oke. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk yang soal ini? Bu, tanya lagi. Saya masih bingung yang untuk menentukan dia underestimate dan overestimate jika dibandingkan dengan DID itu.
Soalnya kemarin Oke. pas kuis itu saya kebalik-balik salah. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi seperti apa keadaan efek yang dia tuh underestimate sama overestimate? Nah, jadi efek yang dia itu underestimate itu adalah ketika sebentar. Lalu di sini overestimate. Jadi dia underestimate adalah ketika efek dari faktor lain, efek dari faktor selain intervensinya lebih besar apa lebih kecil ya? Nah, lebih besar daripada faktor lain. Nah, kalau overestimate sebaliknya di sini efek dari efek dari faktor selain intervensi lebih kecil. Oh, bentar, ini kata-katanya terlalu ambigu. Efek dari intervensi, nah ini lebih pas. Efek dari intervensi lebih besar dari faktor lain. Nah, sedangkan yang overestimate ini adalah efek dari intervensi lebih kecil. Nah, jadi begini, jadi misalnya tadi ya, kalau kita ambil contoh kasus beasiswa tadi, nah misalnya di sini kita ketemu nih bahwa beasiswa itu memang membuat GPA mahasiswa itu lebih tinggi. Nah, tapi setelah kita telisik lebih jauh lagi, ini sebenarnya selain si intervensi yang membuat mahasiswa ini IPK-nya lebih tinggi itu adalah karena dia sekarang lebih rajin belajar, lebih lama jam belajarnya, lalu dia mengurangi kegiatan organisasi, lalu dia membuat grup belajar. Nah, kan tadi ada 3 faktor baru nih, mengurangi organisasi, membuat grup belajar, lalu belajar lebih lama dari biasanya. Nah, berarti kan faktor lainnya ini kan cukup banyak. Nah, berarti di situ sebetulnya efek dari intervensinya itu lebih kecil daripada faktor lain. Nah, di dalam keadaan seperti ini, nah itulah yang disebut sebagai, ini hasil efeknya ini dia overestimate nih. Nah, itu adalah kasus di mana kita mengoverestimasi efek kita. Nah, tapi kalau ditelisik lebih jauh lagi, misalnya beasiswa tadi, tapi kita juga mempertimbangkan faktor lain. Tapi ketika kita mempertimbangkan faktor lain selain beasiswa, itu kita mempertimbangkannya terlalu besar bobotnya. Nah, kalau setelah kita telisik ini bobot yang kita berikan ke faktor lain terlalu besar, nah maka bisa jadi sebetulnya efek intervensinya lebih besar kok daripada faktor lain, tapi karena kita ngitungnya bobot faktor lainnya terlalu tinggi, maka kita meng-underestimate efek dari intervensinya. Jadi itu yang dimaksud dengan underestimate, dan itu yang dimaksud dengan overestimate. Seperti itu. Contoh soalnya kayaknya ada sih. Nanti saya cari dulu ya contoh soalnya. Karena saya agak lupa dan kurang bisa mengarang soal juga. Jadi ini PR buat saya. Nanti saya carikan contoh soalnya. Di pertemuan berikutnya nanti saya coba share kepada Anda. Cari. Mungkin kalau boleh ini tuh. Ya. Terkait yang sempat saya diskusikan, sempat didiskusikan juga tuh terkait efek tingkat pengembalian pendidikan tuh. Nah, di situ ada yang observe-nya itu terkait dengan motivasi itu. Nah, itu kira-kira menjadikannya underestimate atau overestimate? Oke, kalau motivasi ya, motivasi kan unobserved. Sebetulnya bisa keduanya sih, tapi kalau saya boleh
berbagi opini. Kalau menurut saya karena motivasi itu tidak bisa diukur dan motivasi setiap orang itu beda-beda, menurut saya mungkin lebih ke overestimate. Karena faktor motivasi itu cukup besar bagi setiap orang menurut saya. Jadi menurut saya dengan adanya faktor motivasi itu efek dari intervensinya ini kita bisa overestimate. Seperti itu. Oke, pertanyaan lain? Kalau ada? Ya, terkait dengan tadi Bu, parameter Bu. Oke. Gimana? Ya, ini di dalam bukunya Jeffrey Woodward Bu, yang introductory econometrik itu, yang chapter 2 itu halaman 23 itu disebutkan kalau yang parameter itu yang beta 1 sama beta 0 kan gitu. Oh, yang koefisien ya? Ya, koefisien. Itu berarti kalau B1 itu menunjukkan slope parameter, kalau yang B0 itu menunjukkan intercept parameter. Oke. Gini aja deh. Saya juga jadi ragu nih sama diri saya sendiri. Nanti saya cek ya. Saya cek kalau misalnya nanti saya salah, saya akan merevisi pengertian saya di PDF ini. Yes. Oke, terima kasih. Soalnya ini sih tadi kebetulan saya cari tuh ada yang begini, tapi mungkin juga ada yang begitu. Jadi nanti saya akan cross check sekali lagi. Terima kasih sudah di cross check. Ada pertanyaan lagi untuk soal yang ini. Ini soal yang nomor 4. Itu Anda diminta membaca artikel. Jadi ini tidak akan saya bahas. Saya cuma bahas soal nomor 1 sama 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau pindah ke soal berikutnya yang beda dari file ini. Oke, kita pindah ke problem set yang ketiga ya. Ini problem set 2. Oh, Pak Gilang belum ngasih PR ya? Atau nggak ada PR sama sekali? Sudah banyak Bu. Banyak. Berbeda dengan yang dipegang Bu Amanda. Kami sebenarnya sudah ada sampai dengan minggu ini sudah ada 5 PR. Oh, oke. Wah, selamat berjuang ya teman-teman. Ya, Bu. Oke. Banyak sih enggak Bu, cuma enggak sedikit aja. Oke, nah ini ada soal lagi nih. Nah, kebetulan soal yang ini teman-teman diminta untuk menggunakan Stata. Nanti saya akan share screen gimana saya melakukannya di Stata. Oke. Nah, di soal yang ketiga ini sebetulnya soalnya tuh ya cuma 1, tapi betul tadi seperti kata Anda ini nggak sedikit karena soalnya beranak pinak menjadi 9 soal. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman diminta untuk melihat paper yang tercantum di bukunya Woolrich. Saya yakin pasti sudah dibahas di kelas. Di bukunya Woolrich itu ada papernya Gill and McLean tahun 1995. Papernya ini adalah tentang di tahun 1978 itu terdapat berita bahwa tempat pembakaran sampah akan dibangun di North Andover. Pembangunan tempat pembakaran sampah tersebut direncanakan terjadi pada tahun 1981. Nah, di papernya Gill and McLean menggunakan data tahun 78 sebelum ada tempat pembakaran sampah dibangun dan data tahun 81 setelah tempat pembakaran sampah dibangun. Mereka menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi dampak pembangunan tempat pembakaran sampah terhadap harga rumah di sekitar North Andover. Nah, ini paper ini bisa banget nih direplikasi untuk tesis kalau misalnya Anda berminat. Nah, secara khusus mereka ingin menguji hipotesa harga pasar rumah yang dekat dengan tempat pembakaran sampah lebih rendah yang jauh daripada tempat pembakaran sampah. Nah, maka di sini kita disuruh menggunakan data yang ada di bukunya Woolrich. Kebetulan data itu bisa di-download ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengakses datasetnya Woolrich tanpa
ya kasarannya tanpa membeli, itu sebetulnya banyak di Google yang sudah mengupload data ini untuk bisa diakses secara gratis. Nah, ini data yang dipakai adalah data killmg.dta. Nah, menggunakan Stata. Anda bukalah data killmg menggunakan Stata Anda untuk menyelesaikan topik-topik diskusi berikut. Anda dapat mengunduh killmg di fitur yang nggak tahu ini masih dipakai nggak sintesis. Nah, tapi nanti kalaupun nggak ada di sintesis, Anda bisa googling. Nah, atau nanti saya bisa share ke Anda datanya. Kami sudah dapat Bu dari Pak Gemilang Bu. Oke, sip, mantap. Nah, di sini yang pertama, Anda diminta untuk mengevaluasi dampak pembangunan tempat pembakaran sampah menggunakan metode sebelum dan sesudah. Nah, jadi pre-post. Nah, yang berikutnya Anda diminta untuk menggunakan metode perbandingan sederhana atau simple difference. Nah, yang ketiga Anda diminta untuk menggunakan regresi linear berganda dengan variabel kontrol age square, rooms, length, area, bath, sama jarak ke jalan tol atau interstate. Nah, berikutnya Anda diminta menggunakan DID. Nah, Anda diminta untuk melakukan semua ini di Stata dan disuruh mengumpulkan do filenya. Oke, nah kalau yang interpretasi nanti kita lakukan belakangan ya. Nah, kita kerjakan dulu satu-satu. Nah, pertama-tama persamaannya dulu ya. Untuk yang before after, karena di sini before after, maka kita cukup menggunakan, maka kita berarti hanya mengatakan efek dari harga rumah air price ini itu dipengaruhi oleh adanya tempat pembakaran sampah tadi kan, berarti kan karena after tempat pembakarannya sampah itu dibangun, maka kita cukup menambahkan dummy tahun 81 di sini karena ini adalah after pembakaran sampah. Nah, yang ini adalah yang before-nya. Before pembakaran sampah. Nah, itu yang before after. Nah, kalau yang perbandingan sederhana, nah, berarti ini kita membandingkan rumah yang dia itu dekat pembakaran sampah, kita bandingkan harga rumah antara yang dekat pembakaran sampah sama yang tidak dekat pembakaran sampah. Izin Bu, kemarin kami juga bingung subscribe-nya Bu. Subscribe? Iya, subscribe dari masing-masing variabel itu di persamaan. Apakah I, apakah IT? Oh, ya. Oke, ini saya nggak kasih subskripsi di sini, tapi kalau yang ini kalau nggak salah, semoga saya nggak salah ya. Tapi yang atas ini harusnya bentar ya, saya juga jadi terpikir nih. Apakah I, apakah T? Oke. Menurut saya ini, semoga saya nggak salah ya, yang atas ini adalah yang atas ini adalah T, yang bawah, yang nomor 2 ini adalah I. Nah, yang regresi linear berganda ini semuanya I, karena kita cuma lihat yang dekat sama yang jauh aja. Nah, yang di ID, nah ini IT. I sama T. IT. Nah, kalau saya tidak salah sih seperti ini. Nanti kalau saya salah, saya akan beritahu Anda. Jadi jangan khawatir. Tapi harusnya seperti ini. Nah, terus yang regresi linear berganda itu sama kayak yang nomor 2, cuma kita tambahkan faktor-faktor yang lain. Seperti age square. Ini BTW saya kurang 1 ya, nulisnya di sini. Ini ada gamma 7 length.
Nah, kalau udah, kalau yang pre-post tidak pakai itu ya? Tidak, karena kita hanya melihat perbedaan harga rumah tahun 78, perbedaan rumah tahun 78 sama tahun 81. Itu aja. Nah, ini yang di ID. Nah, lalu kita diminta yang di ID. Nah, kalau di ID persamaannya bagaimana? Nah, kalau yang di ID, kita masukkan dulu nih yang pre-post tadi. Maksud saya yang harganya itu berubah dipengaruhi karena before after, dan yang harganya itu berubah karena dipengaruhi oleh adanya intervensi. Nah, kalau di DID setelah kita melihat yang perbedaan pre-post dan kita lihat perbedaan yang karena adanya intervensi tadi, ini karena adanya intervensi. Nah, lalu kita gabungkan keduanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan difference in difference. Jadi difference in pre-post, difference in intervention. Lalu kita gabungkan. Nah, di sini pre-post dan intervention. Izin Bu. Oke. Untuk yang Y81 bukan cuman E aja Bu, sama T aja Bu. NIR-ins-nya juga cuman E atau pakai IT. Yang subscribe-nya itu. Ini ya, sebentar ya. Saya pikirin dulu. Iya juga sih ya, betul. Sepertinya betul apa yang Anda sampaikan sih, harusnya ya. Kalau saya nggak salah harusnya ini T aja ya. Kalau mengikuti logika kita yang tadi, maka harusnya yang ini adalah T aja, yang ini adalah I aja, tapi yang ini adalah IT. Kalau nggak salah sih begitu. Nah, itu persamaan yang DID. Terus berikutnya kita juga diminta bikin persamaan DID tapi ditambahin faktor yang lain. Ya, tinggal kita masukin aja faktor-faktor yang lain tadi. Beta 7, apa tadi yang belum len. Seperti itu. Sama ya, kayak yang tadi. T, yang ini T, yang ini I, yang ini IT, berarti ini IT, ini IT. Semoga nggak salah. Soalnya saya malah lupa ngasih subscribe di sini tadi. Oh, ini persamaan saya ada yang kurang nih. Tambah E. Ini kok E sih? Karena saya pakai U juga ya. Ini pakai U di sini. Nah, oke. U-nya dikasih subscribe. T, seperti itu. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal masukin ini ke Stata. Nah, hasil hitungannya itu sebetulnya udah ada di bukunya Woolrich. Nah, jadi Woolrich itu sudah melakukan regresinya, bisa ditemukan di sini hasilnya. Nah, sebelum saya masuk ke Stata, di sini yang perlu teman-teman ingat-ingat itu adalah ini, tabel difference in difference. Jadi tabel difference in difference itu merangkum bagaimana kita menghitung efek dari intervensi atau dari treatment. Jadi difference in difference itu adalah tabelnya kayak gini. Jadi yang kolom ini adalah before, kolom ini after. Kolom yang di sebelah sini itu untuk kontrol sama treatment. Nah, yang before mereka sama-sama beta 0, tapi afternya, nah ini kan karena tadi ini yang year 81 tadi ya, nah, jadi ini afternya. Lalu kita cari difference-nya after sama before. Nah, jadi makanya yang pre-post itu kita cuma punya koefisien ini. Nah, berikutnya ini yang treatment group. Ini yang buat control group kan berarti dia sebetulnya tidak ada. Nah, ini salah nih. Ini bukan 81-nya tuh yang ini. Nah, ini yang benar. Ini 81 tuh yang ini. Makanya yang dikontrol itu before after-nya tuh nggak ada ya sebenarnya. Tapi yang di treatment itu ada. Yang tadi setelah tahun
1. Nah, kalau udah, kita juga mencari perbedaan antara treatment sama kontrol. Jadi ini diselisihkan, ini juga diselisihkan. Nah, terus ini sama ini juga diselisihkan, sampai ketemu ini. Nah, ini sama ini diselisihkan, seperti itu. Nah, jadi ini adalah tabel dari difference indifference. Oke. Nah, do file-nya itu kayak gini. Jadi yang sebelum sesudah itu cukup meregres air price terhadap tahun 81. Yang perbandingan sederhana itu air price terhadap near tempat pembakaran sampah. Yang regresi berganda ya kayak gini, yang DID seperti ini. Lalu yang DID sama variabel kontrol seperti itu. Oke. Nah, kalau di Stata, saya share screen laptop ya, saya matiin dulu tabletnya. Screen Stata saya mana ya? Pakai ini aja. Nah, oh sorry, lagi buka YouTube malah ketahuan saya. Mana sih tadi? Ini. Nah, ini saya buka filenya yang apa tadi nama filenya? Nah ini. Nah, saya buka filenya di Stata. Nah kalau udah, saya buka do filenya juga. Do filenya mana ya? Ini dia. Nah ini buka lagi. Bentar. Nah ini do filenya, ini tinggal di run aja. Oh ini BTW saya tadi lupa menambahkan line. Saja, karena ini semua adalah regresi seperti biasa. Ini nggak susah sebetulnya mau kita melakukan DID di Stata. Yang penting adalah kita menyusun persamaannya itu benar. Nah, udah, sisanya tinggal Anda lihat aja. Oh, ini kita interpretasikan sebetulnya efek dari, kan yang ini ya, yang mau kita lihat. Efek dari adanya intervensi itu sebetulnya berapa. Lihat koefisiennya berapa, apakah dia signifikan secara statistik. Dan itu sudah kita pelajari waktu di ekonometri. Faktor yang penting adalah bagaimana Anda menyusun persamaannya. Oke? Ada pertanyaan terkait hal ini? Ini kok saya masih bingung apa namanya sebenarnya untuk simbol dengan pre-post itu perbedaan kelemahan ini yang itu saya masih bingung menangkapnya untuk kelemahan pre-post dibandingkan dengan yang simbol. Kelemahan pre-post dibandingkan dengan Simbol difference. Oh, oke. Kelemahan pre-post sama simple difference. Oke. Kita masuk ke tablet. Nah, jadi sebetulnya apa bedanya kelemahannya pre-post sama kelemahan simple difference? Kelemahan pre-post. Oke. Kelemahan pre-post versus kelemahan simple difference. Nah, kalau misalnya yang pre-post, yang simple difference dulu deh. Yang simple difference
Nah, ini sebetulnya kita menggarisbawahi perbedaan antara treatment group dan control group. Treatment group dan control group. Nah, kalau misalnya treatment group sama control group itu mereka tidak gimana ngomongnya ya? Potensial problemnya adalah potensial problem di sini itu adalah adanya selection bias. Nah, selection bias itu apa? Selection bias itu adalah kalau misalnya antara treatment group sama control group itu tanpa adanya intervensi itu karakteristiknya berbeda. Jadi ideally treatment sama kontrol itu treatment dan kontrol itu identikal ketika tidak ada intervensi. Ketika tidak ada intervensi. Nah, jadi idealnya kan seperti itu. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang kita itu antara treatment sama control group itu memang dari sananya karakternya itu sudah beda. Nah, kalau misalnya dari sananya karakternya itu sudah beda, maka ketika ada intervensi, sebetulnya perbedaan di antara keduanya itu tidak dikarenakan oleh intervensi. Jadi contoh tadi yang soal beasiswa, kalau misalnya kita punya problem selection bias, itu yang terjadi adalah mahasiswa yang mendapat intervensi beasiswa itu adalah mereka yang memang mahasiswa yang karakternya rajin misalnya. Karakternya rajin karena apa? Karena mereka yang rajin ke kampus, jadi mereka bisa dapat beasiswa. Sementara mahasiswa yang nggak dapat beasiswa itu adalah mereka yang misalnya kurang rajin sehingga jarang ke kampus dan lebih sering main misalnya atau lebih sering berorganisasi daripada datang ke kelas buat belajar. Nah itu kan berarti kan kedua grup tersebut sudah memiliki perbedaan yang mendasar. Nah ketika terus ada beasiswa dan kita klaim bahwa oh iya beasiswa ini memang meningkatkan GPA, nah maka itu sebetulnya itu adalah kita mengoverestimate efeknya. Karena apa? Karena sebetulnya yang membuat IPK penerima beasiswa itu bagus adalah karena memang mereka rajin, bukan hanya karena intervensi. Nah itu yang terjadi dari selection bias. Nah dan itu adalah kelemahan dari simple difference. Jadi karena adanya perbedaan antara treatment group sama control group. Karena sebetulnya kita ingin mereka itu identikal ketika tidak ada intervensi. Jadi harusnya orang yang dapat beasiswa itu adalah ya misalnya sebagian mahasiswa rajin, ya sebagian mahasiswa nggak rajin. Nanti yang tidak dapat beasiswa itu juga sebagian mahasiswa rajin, sebagian mahasiswa nggak rajin. Nah, jadi seperti itu yang kita inginkan. Tapi kalau cuma simple difference talk, tanpa memperhatikan itu ya jadinya adanya selection bias. Nah, tapi selection bias itu bisa mudah diatasi dengan adanya randomization tadi. Jadi yang dikasih beasiswa tadi nggak cuma yang rajin ke kampus doang, tapi misalnya yang jarang ke kampus juga dapat. Nah itu kita akan mengatasi adanya selection bias. Selection bias diatasi dengan randomisasi. Nah randomisasinya di sini adalah random assignment ya. Random assignment to treatment and control group. Treatment and control group. Oke, nah yang berikutnya kelemahan dari prepos. Nah kalau prepos ini kelemahannya apa sih? Nah kalau prepos di sini kelemahannya adalah dia ini hanya
fokus pada penerima intervensi. Jadi orang yang udah menerima intervensi ini yang dilihat ketika pre-pos. Jadi si penerima intervensi ini dilihat, misalnya tadi kalau evaluasi pre-pos itu artinya kita nggak peduli sama yang nggak dapat beasiswa. Kita hanya melihat mahasiswa yang dapat beasiswa dan dilihat IPK-nya sebelum dapat beasiswa sama setelah dapat beasiswa. Kalau ternyata IPK-nya itu naik misalnya setelah dapat beasiswa, terus kita menyimpulkan bahwa oh enggak ini tuh karena intervensi. Nah itu juga belum tentu benar. Karena apa? Karena dia ada risiko tidak bisa tidak bisa ya. Jangan resiko deh, kayak kata-katanya kurang pas. Nah, ada potensi outcome itu dipengaruhi faktor lain selain intervensi. Nah, sebagai contoh tadi IPK-nya naik karena lebih rajin, misalnya lebih lama waktu belajar, bukan hanya karena beasiswa, Nah, seperti itu. Nah, bedanya adalah kalau di pre-pos ini faktor lain ini adalah hanya terjadi ini adalah faktor lain di treatment group aja si penerima intervensi. Nah, tapi kalau simple difference ini kita bandingkan antara si penerima, jadi treatment group sama control group. Seperti itu. Nah, itu bedanya kelemahan simple difference sama pre-pos. Gimana? Apakah cukup membantu? Berarti kalau saya tangkap ini terkait dengan faktor-faktor yang sifatnya time varying ya, bukan antar waktu ya. Yes, true. Betul, seperti itu. Lalu kalau misalkan di situ kita bisa menambahkan variabel-variabel yang istilahnya berupa antar waktu itu cukup ideal menggunakan pre-pos itu. Nah, jadi cukup baik sebetulnya kalau misalnya ketika kita mau melihat pre-pos, kita bisa menambahkan variabel-variabel lain yang memang time varying. Betul bahwa itu akan membuat model Anda sedikit lebih baik, tapi kelemahannya kalau misalnya cuma pakai salah satu doang, simple different doang atau pre-pos doang adalah kita itu tidak bisa mendapat dua stage of the world. Jadi dua stage of the world itu adalah stage of the world di mana intervensi itu ada dan intervensi itu tidak ada. Nah, makanya cara yang paling banyak dilakukan kalau misalnya kita mengevaluasi dampak dari intervensi itu adalah DID. Karena di DID kita bisa seperti menggambarkan bahwa ini ada dua stage of the world loh. Stage of the world ketika ada intervensi sama tidak ada intervensi. Proksinya adalah ada intervensi itu adalah di treatment group, tidak ada intervensi itu adalah di control group. Nah, lalu efek dari intervensinya itu sendiri di mana? Ya di pre-postnya. Jadi di pre-postnya itu kita bisa melihat efek dari intervensi. Lalu di simple difference-nya kita bisa, di treatment sama control group-nya kita bisa melihat dua stage of the world ketika adanya intervensi sama nggak adanya intervensi. Makanya kedua metode ini itu sebetulnya dalam tanda kutip disempurnakan dengan adanya difference in difference. Kayak itu, seperti itu. Nah, ini kita bisa dia mengatasi kelemahan simple difference dan pre-pos. Simple diff dan pre-pos.
pos. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain? Bu, Monggo. kalau DID itu kelemahannya gimana ya, Bu? Terus kita cara menanggulangi dari kelemahan DID itu sendiri. Oke, kelemahan DID. Nah jadi kelemahan DID itu sebetulnya juga DID itu bukan satu-satunya metode yang bisa kita gunakan untuk impact evaluation kan. Pak Gilang juga bilang di salah satu slide-nya itu ini cuma salah satu aja. Nah, kelemahan DID yang pertama adalah DID itu mahal. Jadi tidak selalu bisa dilaksanakan. Karena dengan adanya DID kita butuh control group dan kita butuh treatment group yang dia itu terrandomize dengan baik. Nah, satu itu mahal, makanya nggak selalu bisa dilakukan. Melakukan RCT itu mahal. Nah, dan yang kedua, ketika kita melakukan DID itu kadang-kadang hasilnya, jadi kan kalau kita belajar dalam penelitian itu kan salah satu sifat penelitian yang baik itu adalah yang dia itu mudah direplikasi dan hasilnya itu bisa berlaku secara general. Nah, tapi kalau di ID itu agak beda. Hasil dari DID di sebuah tempat lah, katakanlah, misalnya kita mau melakukan DID tentang tadi diare dan intervensinya di Kenya. Nah, itu mungkin hasilnya ketika dilakukan di Kenya dan dilakukan di Rwanda itu mungkin nggak sama. Nah, jadi DID itu dia agak-agak spesifik hasilnya. Jadi tidak bisa konteksnya itu asal dipindah ke tempat-tempat lain. Nah, mungkin juga cara melakukan DID di Kenya sama di Rwanda mungkin berbeda. Variabel yang harus ini kan berbeda. Jadi dia ini pendekatannya sangat praktikal. Jadi kalau kita meneliti biasanya kita ingin background teori yang kuat. Nah, tapi kalau kita melakukan RCT lalu menggunakan metode DID untuk menganalisisnya, nah itu kita lebih ke pendekatan yang praktikal. Jadi lebih ke di dunia nyata itu butuhnya seperti apa baru kita sesuaikan. Nah itu bedanya DID sama penelitian yang biasanya. Nah makanya DID itu digunakannya adalah untuk mengevaluasi sebuah intervensi. Nah itu sebenarnya saya tidak ingin menyebutnya kelemahan ya. Menurut saya itu karakteristiknya DID. Memang DID tidak hasilnya biasanya tidak general, biasanya hasilnya spesifik, dan DID biasanya sulit dilakukan karena sangat mahal. Nah, selain sangat mahal juga DID itu biasanya tidak hanya dilakukan, jadi pre-postnya itu tidak hanya sekali aja. Jadi bisa dia di waktu yang lama, misalnya 10 tahun, jadi misalnya setahun dicek, setahun berikutnya selama 10 tahun. Nah, makanya DID itu sulit untuk dilakukan. Nah, karakteristik yang berikutnya ada yang namanya atrisi. Nah, jadi kan kalau misalnya before sama after, nah itu mungkin nggak misalnya orang yang di awalnya kita kasih treatment, tapi waktu mau kita evaluasi orangnya udah nggak ada, nggak bisa di-track. Nah itu kan mungkin, nah itu namanya atrisi. Jadi sampel kita tuh berkurang karena adanya atrisi. Nah itu bisa terjadi di DID. Nah, gimana cara mengatasi kelemahan-kelemahan DID tersebut? Gimana ya? Saya pengetahuan saya masih terbatas ya. Jadi gimana secara spesifiknya saya tidak tahu. Tapi secara teori harusnya itu semua bisa diatasi. Ketika kita melakukan desain itu kita harus berlangkah-langkah lebih maju sehingga bisa mengatasi permasalahan itu. Jadi karakteristik yang unik tadi, yang dia ada atrisinya lah, dia hasilnya spesifik lah, tidak bisa general. Lalu dia juga sangat mahal, waktunya bisa berbeda-beda. Nah itu kita harus bisa memperkirakan itu dari awal, supaya nanti ketika kejadian kita nggak kaget. Karena sekali salah langkah, sudah dilakukan gitu ya, itu kerugiannya kan besar. Karena ini adalah eksperimen yang bisa dibilang eksperimen lapangan,
Jadi kalau salah tuh nggak bisa diulang. Nah, makanya cara untuk mengatasi kelemahannya adalah di bagian desain itu harus betul-betul mantap, termasuk juga sampling dan lain-lain. Jadi itu opini dari saya. Apakah cukup membantu? Ya, silahkan. Yang dimaksud yang RCT Bu ya, yang mahal. Ya, RCT memang mahal banget. Biasanya setelah RCT itu metode yang dipakai adalah DID. Biasanya begitu. Terkait DID ini saya masih bingung karena di contoh yang di soal itu dia menggunakan data full cross section ya. Sorry, keputus kayaknya gimana? Terkait data yang harus digunakan tuh. Oke. Kalau di contoh soal itu kan dia menggunakan data full cross section. Bayangan awal saya itu DID datanya adalah data panel. Ini kira-kira perbedaannya seperti apa? Oke, nah jadi sebetulnya memang di ID itu yang dipakai adalah data panel, dan data yang kita pakai tadi di soal itu juga data panel. Kenapa data panel? Karena di sini waktunya kan lebih dari satu nih. Kita punya data tahun 78 sama data tahun 81. Nah, berarti ini bukan data cross section. Unsur cross sectionnya itu adalah karena rumah-rumahnya kan juga lebih dari satu. Nah, jadi ini data panel. Jadi kalau di ID itu memang bukan data cross section, tapi dia data panel. Nah, tapi kalau Anda hanya menggunakan misalnya simple difference, nah simple difference ini pakai data cross section pun bisa. Nah, kalau data pre-post ini harus data time series. Tapi kalau di ID ini datanya adalah data panel. Seperti itu. Mungkin gini Bu, kemarin sempat diskusi juga dengan Pak Bambang dengan data, beliau menyampaikan untuk yang soal yang ini itu dia full cross section karena waktu itu saya memainkan kenapa kok jumlah sampel untuk tahun 78 dengan 81 berbeda, kemudian jumlah komposisi sampelnya Bu ya, dan informasi dari Pak Bambang ini katanya bukan data full cross section. Dengan di beberapa diskusi juga di kuliah metode penelitian nggak boleh pakai data full cross section. Nah, di situ yang kami bingung Bu. Oke, nah jadi sebetulnya benar apa yang disebut Pak Gilang ini adalah data pooled cross section. Nah jadi data pooled cross section itu beda dengan data cross section. Data pooled cross section itu sebetulnya punya sifat yang sangat mirip dengan data panel. Dia waktunya lebih dari satu, individunya juga lebih dari satu. Nah, kita kan pernah bahas nih perbedaan antara data panel sama pooled cross section. Nah, kalau data panel itu nanti adalah tipe data yang individunya di setiap cross section itu sama antar waktu. Tapi kalau pooled cross section itu bisa beda. Maksudnya gimana? Nah, kalau data panel itu rumah-rumah di tahun 71 sama rumah-rumah di tahun rumah-rumah di tahun 78 sama rumah-rumah di tahun 81 itu adalah rumah yang sama. Tapi kalau pooled cross section itu rumah di tahun 78 sama rumah di tahun 81 itu boleh rumah yang berbeda. Nah, tapi sifat pooled cross section sama panel itu sama. Jadi time-nya lebih dari satu, individunya juga lebih dari satu. Nah, ini saya rawat ucapan saya. Jadi di ID itu bisa digunakan dua jenis data ini ya. Jadi pooled cross section bisa, panel bisa. Tadi saya mengatakan panel karena saya menganggap pooled cross section itu interchangeable dengan panel. Jadi yang betul adalah pooled cross section dan panel bisa. Tapi kalau cross section saja nggak bisa, atau time series saja itu nggak bisa. Seperti itu. Kira-kira dua data itu akan berpengaruh pada kualitas hasil estimasi kita nggak Bu? Oke, nah. Menggunakan Oke, nah itu tergantung dari apa yang mau Anda evaluasi. Nah, kalau misalnya tadi Anda ingin mengevaluasi harga rumah antara yang dekat sama tempat pembakaran sama yang jauh dari tempat pembakaran dari tahun 78 sampai 81, nah itu pooled cross section tidak masalah. Anda tidak harus exactly rumah yang sama, itu sama sekali tidak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya intervensi Anda itu yang kayak misalnya pemberian obat cacing
atau pemberian beasiswa, pemberian seragam, pemberian buku. Nah itu hasil yang lebih baik adalah panel, karena kita ingin lihat intervensi itu kepada individu yang sama. Individu yang sama yang dapat intervensi, individu yang sama yang ada di control group. Nah, itu lebih bagus panel. Tapi kalau pertanyaan penelitiannya kayak harga rumah tadi itu cross section nggak masalah. Seperti itu. Begitu. Oke. Lagi Bu, ya silakan. Ini mungkin kaitannya dengan rencana nanti di tesis kami ya. Kan ada beberapa data survei, kan kami arahnya kan menggunakan data sekunder ya. Salah satunya kan Sursenas itu Bu. Kira-kira antar Sursenas itu bisa dibuat panel nggak Bu? Oh bisa banget. Sursenas itu bisa banget dibuat panel. Nah jadi di Sursenas itu kan ada ID individu. Nah itu Anda nanti akan belajar bagaimana caranya mengelingkan ID individu itu dari satu periode Sursenas ke periode yang lain. Jadi nanti Anda bisa memastikan bahwa individu yang saya observe di Sursenas yang periode sebelumnya sama periode sesudahnya itu adalah individu yang sama. Jadi bisa banget data Sursenas itu dijadikan data panel. Seperti itu. Oke. Nah, ada lagi. Seru ya ini mata kuliahnya. Kalau emang minat di bidang ini sebetulnya emang lagi famous banget apa namanya bidang-bidang seperti ini. Oke. Apa Bu, sekali aja deh Bu. Gimana? Sekali aja ambil mata kuliah ini kalau bisa. Ya ini mata kuliah yang susah sih, saya setuju. Tapi topik-topiknya tuh biasanya menarik dan lagi populer. Jadi kayaknya banyak yang minat seperti itu. Oke, nah ini seumpama udah nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup dulu. Nanti filenya saya share, either lewat akademik, nanti saya kasih ke akademik, atau nanti saya invite ke Webex Team kayak kemarin. Nanti saya pikirin lagi deh, soalnya Webex Team saya kayaknya agak error, atau nanti saya email juga bisa. Oke, ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tutup? Tanya Bu Amanda. Silakan. Apakah di ID itu selalu bisa mengakomodir potensi masalah yang ada di pre-post dan simbol difference? Atau ada kemungkinan potensi lain juga seperti bias-bias itu? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Nah, jadi apakah di ID nih satu-satunya yang bisa mengatasi simple difference sama pre-post? Sebetulnya tidak. Nanti Anda pasti akan ketemu sama yang namanya ini singkatan dari apa sih? RD. RD ini adalah regression discontinuity. Nanti ada keadaan di mana Anda tidak ingin pakai DID tapi pakai RD. Nah, RD ini kalau saya nggak salah, saya harus baca lagi juga sih. Tapi kalau saya tidak salah, Anda akan pakai RD ketika cut off perbedaan antara treatment sama kontrol itu terlalu dekat. Jadi terlalu abu-abu, nah itu nanti Anda nggak pakai DID, pakainya RD. Nah, jadi apakah DID satu-satunya alternatif? Enggak, ada yang lain, kayak misalnya RD. Terus ada juga yang DID versi lebih advance. Nah, ini kan DID-nya cuma 2 kali ya ini perbedaannya, tapi ada DID yang perbedaannya sampai 3 kali misalnya. Namanya saya lupa masalahnya, multiple difference atau apa gitu, tapi pokoknya lebih advance dari DID. Jadi bukan cuma DID doang yang bisa kita lakukan. Nah, nanti Anda akan ketemu sama metode-metode ini. Dan nanti Anda akan belajar kapan digunakannya, kapan kita pakai DID, kapan pakai yang lain. Seperti itu. Oke. Sedikit lagi Bu, tanya Bu. Ya, silakan. Terkait dengan metode DID ini Bu, saya punya bayangan apakah ini bisa digunakan untuk mengevaluasi program yang mengalami inovasi perubahan. Misalkan yang saya lihat itu terkait dengan perubahan bantuan pangan yang dari tunai ke non tunai itu kan di periode yang berbeda. Artinya ada tiga periode yang terjadi di situ.
Nah, apakah bisa dengan DID ini, Bu? Artinya treatment yang berbeda sebenarnya, Bu. Oke, secara general, saya akan jawab secara general ya. Secara general, selama Anda itu punya data yang levelnya itu individu, jadi beneran data yang levelnya individu, jadi level paling kecil, dan Anda punya data pre-intervention sama post-intervention, itu secara teori Anda akan selalu bisa pakai DID. Tapi kalau data Anda itu tidak di level individu, ya belum tentu bisa pakai DID. Tapi kalau datanya sudah level individu, Anda punya data pre sama post intervention, itu pasti bisa digunakan DID seperti itu. Maksud saya ingin membedakan perubahan program itu apakah membawa ada impact yang berbeda antara program yang lama sama program setelah ada perubahan desain. Bisa aja. Jadi program yang lama itu yang jadi post intervention, interventionnya adalah perubahan programnya. Itu bisa. Jadi selama Anda bisa mendefinisikan apa interventionnya, dan yang mana pre, yang mana post, mana treatment group, mana control group, nah itu pasti bisa menggunakan DID. Dan DID ini kadang-kadang kita bisa lakukan tanpa melakukan eksperimen saat itu juga. Jadi kayak di papernya Duflo, itu zaman dulu kan ada pembangunan SD Impress. Nah, lalu dia melihat SD Impress ini dibangunnya tahun berapa ya, 70-an kalau nggak salah. Nah, lalu si Duflo ini menjadikan intervensinya itu adalah pembangunan SD Impress. Nah, dia bandingkan anak-anak yang kohortnya menikmati SD Impress dan anak-anak yang kohortnya tidak menikmati pembangunan SD Impress. Lalu dia bandingkan income-nya setelah dewasa. Nah, di sini Duflo mendefinisikan pembangunan SD Impress sebagai intervensi. Outcome-nya adalah outcome-nya adalah income mereka setelah dewasa. Nah, jadi bisa, itu namanya natural eksperimen. Jadi eksperimen yang terjadi karena adanya sebuah program intervensi pemerintah. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kalau Anda penasaran bisa baca lebih lanjut papernya. Kayaknya dibahas juga kok di slide-nya Pak Gilang. Nanti bisa dibaca. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Oke, sepertinya sudah capek ya. Baiklah, kalau gitu saya akhiri dulu sesi tutorial kali ini. Nanti kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di siang hari ini. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang.